14. 6 tambah 7 udah 13 ya, udah 14 kita ya. Iya Ustazah. Baik. Pertemuan yang lalu kita mengangkat isu-isu kontemporer keindonesiaan, hutang piutang di Indonesia, bahkan di beberapa daerah tertentu hutang itu cenderung mindsetnya tidak untuk dibayar ya. Lihat ke leasing-leasing, ke bank, perilaku muslim, tapi tidak mau gitu. Maka nanti kucing-kucingan sama leasing. Tentulah hidup seperti ini jauh dari keberkahan ya. Ke siapapun kita berhutang, ya tetap kewajiban untuk mengiringinya dengan pembayaran. Nggak mandang muslim atau non muslim boleh nggak dibayar, nggak ada begitu. Nah, ayat 282 itu secara umum terkait dengan jual beli dan jual beli yang tidak cash. Ketika dia berjual beli tapi tidak ada bendanya, itulah yang disebut dengan money game. Oke? Money game ataupun apa kok sekarang istilahnya saham ya. Main saham-saham itu. Maka tanda dari jual beli adalah ada benda yang diperjualbelikan. Maka kalau tak ada benda yang diperjualbelikan, akad jual beli pun tak ada, maka disitulah sebagian ulama mengkategorikannya sebagai riba. Nah, terkait dengan riba, jelas Allah mengatakan itu tidak sama dengan jual beli. Tidak sama dia. Jual beli halal, sedangkan riba haram. Walaupun hasilnya nanti sama-sama mau mendapatkan keuntungan kan gitu. Jadi kita tidak bermain di hasil. Ajaran Islam itu tidak bermain di hasil, tapi diproses dia. Karena hasil itu adalah ketentuan Allah. Sama-sama belajarnya sama-sama 10 tahun. Hasil nggak ada jaminan sama ya. Sama-sama mencari nafkah sepanjang hari, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam, ada yang 12 jam dan lain sebagainya, tapi hasil nggak mesti sama. Nah, itu kuli bangunan kalau dari segi jam kerja harusnya lebih kaya itu ya daripada yang jam kerjanya sebentar-sebentar. Sekarang apa perusahaan apa namanya yang mengajak-ngajak untuk bersaham-saham itu Hexa apa? Reksa. Saya banyak itu bermasukan ke WA saya, khususnya di Telegram itu. Reksa, tapi semua bermain di saham. Reksadana ya Ustaz ya. Reksadana ada entah apa lah, semuanya bermain di saham. Nah, seperti apa Allah gambarkan jual beli dan efeknya secara spiritual bagi kehidupan atau bagi pelakunya. Nah, itu bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 itu. Coba dibuka ayatnya. Buka ayat dan tafsirnya ya sekalian. Iya Ustazah. Jadi ini agak lebih kita konkretkan ke riba jadinya dia ya. 275 kan Ustazah. 275 sampai 281. Iya udah. Oke. Siapa dulu? Muhammad siapa ini? Muhammad Firdaus, Muhammad Irsyad, Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi. Cuma orangnya nggak nongol. Entah lagi apanya ngajar. Muhammad Irsyad. Lagi di jalan saja, ini ban keretanya bocor saja. Oke, bannya bocor saja. Udah mau sampai masjid tadi. Iya nggak apa-apa. Oke, saudara. Muhammad siapa lagi nih?
Imam. Imam Habib. Hadir Ustazah. Coba dulu baca ayatnya dengan tafsir apa di situ, Mam? Imam dari tafsir inspirasi saja. Tafsir inspirasi boleh juga tuh. Ayo silakan. 275 ya. Surah apa tadi saja? Al-Baqarah 275, Mas. Al-Jalja. Dekat yang semalam loh. Jalalain boleh kan Ustazah? Siapa yang jalan lain? Coba. Surya Ustazah. Silakan Pak Surya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'a mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Coba Hadi artikan dulu kata per kata. Nanti jalan lainnya ya. Hadi mau mengartikan per kata dulu. Silakan. Alladzina, orang-orang yakuluna yang memakan riba, la yakumuna, mereka tidak dapat berdiri illa melainkan kama yakumul ladzi melainkan seperti berdirinya orang-orang alladzi yatakhabbatu syaitan, yang kemasukan setan minal mas, karena gila. Terus Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata innamal bai'u mithlur riba, bahwa jual beli sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih, barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya. Coba berkata biar tahu kita pastinya mana ke mana. Man siapa ja'ahu, faman siapa ja'a, yang mendapatkan datang. Faman siapa ja'a datang. Susah ngartikan gitu secara harfiah. Lah, itu udah di Rosat Ulia. Harus berangkat dari situ, kita baru ke penjelasan lebih mendalam. Maka man siapa ja'a datang, hu akannya, mau idotum kepadanya. Hu kepadanya, mau idotum. Maka di sini memang mau izatun, yakni peringatan, pengajaran mirropihi dari Tuhannya. Fantaha, lalu dia berhenti. Falahu, maka baginya apa salafa, yang telah diperolehnya dahulu, yang telah lalu, berlalu ya. wa dan amruhu, urusannya, ilallah, kepada Allah. Ya. Wa dan itu kan mesti datang lagi Ustaz ya. Iyalah biar tahu semua. Rupanya dan fa, rupanya maka, kan lumayan dapat kosakata kan. Man siapa ada kembali ya. Kembali atau mengulangi. Maka ulaika, mereka adalah ashabu ashabu golongan-golongan ya. Sahabat-sahabat. Ashab jama dari sohib. Sohib, sahabat-sahabat. Penduduk. Ahli an-nari.
ahli an-nari neraka, hum Neraka. mereka fi pada nya neraka khalidun, Kekal. mereka kekal. Itulah. Jadi uji apa ini? Uji kosakata, nahu, sorok, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Di situ begitulah seharusnya kita memahami isi Quran itu, dan berawal dari situ berkata ternyata belum dapat kalimat kedalamannya, baru ke kitab tafsir. Baik. Tadi Jalalain, Pak Surya, silakan. Bagaimana Jalalain menjelaskan? Baik Ustazah, tafsir Jalalain, orang-orang yang memakan riba itu artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Tidaklah bangkit dari kubur-kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang menyerang mereka minal masih berkaitan dengan yakumuna. Demikian itu maksudnya yang menimpa mereka itu adalah karena maksudnya disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara tolak belakang, maka firman Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka barang siapa yang datang kepadanya, maksudnya sampai kepadanya pelajaran atau nasihat dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya, artinya tidak memakan riba lagi, maka baginya apa yang telah berlalu. Artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya dan urusannya. Dalam memaafkannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengulangi memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya. Itu Ustazah tafsir Jalalain. Baik. Berarti di tafsir Jalalain poin paling atas, orang-orang yang makan riba itu nggak mesti maksudnya makan kayak nasi ya, Bukan mengambilnya. dia bermuamalah ya, walaupun akala di situ digunakan, tapi dia bermuamalah, bertransaksi dia dengan riba. La yakumuna, tidak dapat berdiri illa kecuali kama sebagaimana yakumu berdirinya alladzi, orang yang yatakhabbatuhu asyaitanu, orang yang dibingungkan oleh setan, minal masi, karena disentuh oleh setan tersebut. Kalau di terjemahan langsung kegilaan gitu ya. Nah, di Jalalain tadi digambarkan bahwa berdirinya ini adalah di bangkit dari kubur ya. Ya. Tadi kan dijelaskan bangkit dari kubur, keadaan ini digambarkan ya. Iya Ustazah, tidaklah bangkit dari kubur mereka. Coba yang inspirasi tadi. Inspirasi saja. Iya. Riba lawan dari sedekah dan infak. Infak itu membahagiakan dan riba menyengsarakan. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Baik, di sana kalau di inspirasi nggak tersebut ceritanya ini, setting tempatnya di dunia apa di akhirat ini kan nggak tersebut ya kalau di inspirasi. Coba ditafsir siapa yang apa nampak setting tempatnya? Di sini ada Ustazah, Irsad dapat di tafsir Kemenak nih Ustazah, ada di apa? Baca. Coba. Izin Ustazah. Fadol. Kalau di tafsir Kemenak Republik Indonesia, orang-orang yang memakan riba yaitu melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya. Mereka tidak dapat berdiri, yaitu melakukan aktivitas
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia. Sedangkan di akhirat, mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju, dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba, dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya setelah sebelumnya dia melakukan riba atau transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan dan urusannya kembali kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam. Nah, jadi enaknya kita baca banyak tafsir. Misalnya di satu tafsir seakan-akan ini hanya balasan akhirat saja gitu ya. Ternyata kita perkaya dengan tafsir lain, rupanya dunia akhirat dia akan tampil sebagai sosok yang sempoyongan karena senantiasa, kalau bahasa sekarang kan tenggen lah ini namanya bahasa Medannya kan, tenggen, teler. Nah, masa iya sih Ustazah orangnya perlente-perlente loh yang katakanlah ya, yang berriba-riba itu. Nah, tunggu dulu, kita gambarkan dulu yang bersaham-saham itu. Saya nggak kategorikan nama sahamnya apa, tapi yang secara umum, apa hari-hari dia, apa kerjaan dia setiap hari? Melihat perkembangan naik turunnya harga saham. Tuh, ketika dilihatnya naik, apa yang dia lakukan? Bagaimana caranya agar transaksi ini bisa secepatnya terpenuhi agar dapat untung sebanyak-banyaknya? Ketika muncul harga saham turun, bagaimana caranya agar dia jangan sampai rugi? Apa yang harus dilakukan? Setiap hari dia akan melalui hari-hari dengan penuh kegalauan. Jadi saat naik pun harga saham dia sempoyongan, wah dia galau apa saja. Saat turun pun harga saham dia juga kayak orang bingung dia kemana-mana. Jadi gambaran ini adalah gambaran spiritual seseorang di dunia gitu. Bukan fisik gitu. Jangan nanti aku tengok dulu apa itu pelaku riba itu yang dekat rumah kami itu. Jalannya miring-miring nggak ke kanan? Enggak pasti gitu ya. Tapi perilakunya yang seperti orang yang dimasuki jin gitu. Dirasuki jin dia, tak bisa lagi diperkirakan pertimbangan-pertimbangannya. Maka biasanya orang yang seperti ini mindsetnya melulu adalah materialism. Apakah Islam menghalalkan harta, kepemilikan harta? Tidak. Tapi kalau itulah tujuan utama, disitulah akan menjadi masalah. Siapapun orang hidup butuh harta. Tapi kalau harta yang jadi tujuan hidup, kita akan kacau. Itulah yang di-cut Islam itu. Nah, perilaku riba, apapun bentuk kegiatannya, transaksinya, mulai dari, katakanlah, kalau di ganggang, di pajak-pajak tradisional, itu kan selalu berbentuk koperasi ya. Koperasi, apalagi membungakan uang. Bahasa dulu di buku-buku itu kan rentenir namanya, lintah darat.
Sekarang nggak mau lagi orang menggunakan kata-kata yang dua itu karena masyarakat udah paham. Jadi ganti nama koperasi gitu. Nah, setiap hari mengutip. Nah, itu perilakunya la haula wala quwata illa billah. Betul-betul. Saya hampir setiap hari menyaksikan perilaku seorang pelaku riba ini. Masya Allah. Luar biasa, ya takhabbatu syaiton minal masinya. Itu nggak tanggung-tanggung. Nggak cuma dia dan keluarganya. Bahkan ke seluruh orang. Tidak ada malu. Apa kayak mati sudah on off dari apanya? Imannya, malunya. Saat itu tak dapat apapun kata-kata dikeluarkan. Apapun yang ada di rumah orang tarik. Pokoknya nggak kayak manusia lagi perilakunya. Nah, sehari-hari kerjaan dia adalah bertengkar dengan semua orang, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan siapapun. Itu ya takhabbatuhus syaitanu minal masi. Nah, jadikan mana lebih berharga? Nikmat spiritual apa nikmat material? Nikmat spiritual, Ustazah. Oh, spiritual ya. 10 hektar pun garasi mobil kita, full mobilnya. Tapi kalau spirit kita tidak tenang, dalam arti, mohon maaf kalau perempuan mungkin mobil segala merek ada, pembantu, kesenangan yang luar biasa, tapi suami tak pulang-pulang. Hambar enggak? Maksudnya nggak pulang bukan karena pergi berjuang ya, nggak ketahuan di mana dan nggak boleh ditanya gitu. Hambar nggak rasa harta itu semuanya? Hambar itu rasanya. Nah, jadi kenikmatan spiritual itu rupanya udah digambarkan Allah itu dalam Al-Quran bahwa itu jauh lebih tinggi daripada kenikmatan material. Jadi di dunia maupun di akhirat rupanya sama-sama ada kenikmatan material, ada kenikmatan spiritual. Nah, di akhirat kenikmatan material itulah surga, istana-istana, pintunya, berapa ratus ada penjaganya, segala makanan tersedia, sungainya, buah-buahnya, bidadarinya. Itu kan material itu. Setelah penghuni surga menikmati kesenangan material itu, Allah berikan lagi, Allah bertanya, bagaimana wahai penduduk surga? Apakah kalian senang? Senang. Maukah kalian dikasih nikmat yang lebih dari nikmat material tadi? Apa ada lagi Allah lebih senang dari ini? Ada. Waridwanum minallahi. Ada yang hafal ayatnya? Waridwanum minallah. Enggak. Ridwanullah, ridho Allah nanti rupanya di akhirat itu jauh melebihi kenikmatan material yang tadi digambarkan di surga itu. Itulah nanti kesempatan padahal masuk surga aja kan udah wa naza'na ma fi sudurihim min ghil gitu kan. Kami cabut segala rasa benci, rasa dendam, rasa dengki, rasa cemburu. Nggak ada lagi cemburu di surga nanti. Nah, jadi Bang Irsan misalnya di surga nanti, istrinya di dunia 1, istrinya di surga 1000. Cemburu-cemburuan nggak itu? Enggak. Nah, tapi kan bidadari kan. Nah, itu nggak ada cemburu-cemburuan lagi. Allah cabut itu. Nah, di atas itu lagi kesenikmat ridwanum minallah itu. Nah, di dunia pun ada nikmat spiritual, ada nikmat material. Kalau nikmat material lah ditengok pada kehidupan orang yang alladzina yakuluna riba, senang itu kalau ukurannya. Tapi di spiritualnya menjerit
kesakitan sebenarnya. Itu dia. Itu yang Allah gambarkan di yatakhabbathu syaiton minal mas. Maka perilakunya tidak ada yang tenang keputusannya. Naik salah, turun salah. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Memanglah kalau dipikir-pikir, tipis nggak beda al-bai' dengan ar-riba? Tipis sekali. Kalau kita cerita hasil, maka kita anggap sama itu. Yang penting kan menghasilkan uang, gitu kan? Kenapa banyak terjadi investasi-investasi bodong? Kan ke riba itu piginya. Kasih uangmu 50 juta, tiap bulan ku kasih kau 4 juta. Logis nggak itu? Lo usaha apalah itu kira-kira? Kita buka modal 50 juta, setiap bulan langsung dapat 4 juta. Kita sendiri yang mutar belum tentu dapat segitu. Konon lagi kalau kita tinggal ongkang kaki orang yang mutar. Nah, betul memang bulan pertama 4 juta, bulan kedua 4 juta, bulan ketiga 4 juta. Iya, uang kita itu dikasihnya kan. Ceritalah kita dalam 3 bulan itu. Iya, aku nggak perlu ngapa-ngapain. Uang yang datang, tengok nih. Fotonya lah pula status sosial dia kan, langsung bukti transfer masuk. Wow. Wah, menelpon, di mana itu? Awak nggak pandai mutar, biar awak kasih aja ke situ. Wah, nggak ada pertanyaan uang itu diputarkan ke apa, usaha apa. Padahal di bank-bank syariah itu kan itu yang menjadi ukuran gitu. Saya ada kawan yang resign dari kepala wilayah BNI. Kalau gaji dia 70 juta paling sedikit sebulan. Ini perempuan. Ngaji dia, ternyata mereka yang mengaji itu adalah ex BNI, pegawai BNI dan ex Bank Sumut. Semuanya. Kok bisa, saya katakan. Ternyata yang mereka alami di bank-bank konvensional itu memang luar biasa. Nah, salah satunya ibu ini, tidak ada peraturan kami yang membolehkan untuk menolak nasabah karena alasan jenis usahanya tidak syar'i. Kata dia waktu itu. Jadi ada satu nasabah setia kami yang dari tahun kapan, pokoknya tak pernah nunggak, baguslah selalu. Saatnya sekarang dia buka rumah kitik-kitik di satu daerah tempat wisata yang memang diperuntukkan untuk kitik-kitik, depannya kafe. Dia butuh modal segini. Secara peraturan dia tidak boleh ditolak. Tapi nurani saya bicara, untuk apa Pak uang ini? Mau diputar ke usaha apa? Karena dia merasa dia tidak sedang berislam. Nah, inilah repotnya. Kalau ke bank kita melupakan akidah kita kan. Saya mau buka kafe, remang-remang, rumah kitik-kitik lah kalau bahasa kita kan. Saya terkejut. Ini kepala wilayahnya itu. Tapi tak bisa ini dibilang tak bisa diproses. Akhirnya mau tidak mau saya tanda tangani lagi. Padahal yang akan korban dari usaha dia ini remaja di sekitar situ, paling tidak akan tergiur menjadi waitress, wanita panggilan di situ, dan lain sebagainya. Pokoknya yang full service kan gitu. Nah, tukang-tukang kusuk di sekitar situ itu kan rata-rata mama kan akan tergiur karena pasiennya jelas. Yang laki-laki yang lajang-lajang, apalagi yang suami orang, mencobalah kesini. Berarti kan akan menjadi problem sosial kan. Akhirnya tak bisa lagi dikontrol pergaulan atas nama beban ekonomi. Tentu masing-masing yang datang ini, suamiku
nggak kerja, apa segala macam lah ke situ kan. Nah, karena dia merasa tak bisa diperjuangkan lagi ketenangan jiwa di situ, maka dia memilih resign. Ternyata resign nggak gampang ya di bank-bank kalau udah pejabat tinggi. Paling cepat baru bisa diproses resignnya itu 3 tahun. Wah. Nah, ini lagi-lagi ke yatakhabbatu syaitan minal masi, perilaku menangkap usaha itu pun lebih cenderung ke yang syahwat semata. Nah, kalau kita cerita hasil, maka lah terserahlah apa usahanya, yang penting kan ada hasilnya, kan gitulah jadinya. Nah, itulah yang diucapkan oleh orang Yahudi. Qalu innamal bai'u mithlur riba. Hasilnya kan yang penting kan uangnya kan. Jadi seorang muslim nggak boleh lagi begitu berpikirnya. Bukan uangnya yang penting, bukan hasilnya yang penting, tapi prosesnya yang penting. Nah, ini nanti kalian bikin tesis, bukan sidangnya yang penting, bukan ijazahnya yang penting, bukan selesai tesisnya yang penting. Yang penting adalah ilmunya. Kalau penelitianmu memang luar biasa sampai 4 tahun menelitinya, enggak masalah. Proses itu yang akan Allah nilai. Jadi jangan sampai ada yang stres karena tesis. Bukan MA-nya yang penting ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ternyata Allah buat pernyataan bahwa dia menghalalkan bai', jual beli, wa harrama, dan dia mengharamkan ar-riba, riba. Kalau dari segi kosakata, riba itu kan aroba, yarbu, sesuatu yang berkembang, bertambah, berhasil dia. Loh, kalau begitu nggak ada masalah kalau sampai di situ. Yang masalah adalah dari mana dia berkembang. Dari jual beli atau tidak. Jual beli apa? Kalau jual beli B2 nggak bisa juga. Jual beli jasa yang tidak syar'i nggak boleh juga. Jual beli, jadi jual beli pun harus benda-benda yang telah ditetapkan Allah boleh dijual belikan. Nah, maka siapa yang udah tahu di ayat ini, lantas dia berhenti dari perilaku ribanya, maka adapun yang telah terlanjur dimakannya, digunakannya selama ini, itu sudah urusan Allah menolkannya. Oke? Wa man ada, tapi siapa yang udah tahu dia ajaran ini, tapi dia lanjut melakukan aktivitasnya itu, maka kata Allah, merekalah penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka kalau cerita asbabun nuzul, salah satu yang terkait dengan ayat ini adalah Abbas. Abbas itu kan paman Nabi yang cukup kaya. Ternyata kekayaannya berasal dari membungakan uang. Ya kalau bahasa kita sekarang ya riba. Nah, maka ketika ayat ini turun, langsunglah Abbas menghubungi seluruh klien-kliennya, seluruh nasabahnya. Dia minta modalnya saja. Adapun kesepakatan yang sudah terlanjur dibuat, misalnya sebulan, jadi bertambah segini, itu sudah direlakannya. Nanti ada di ayat berikutnya ketentuannya itu. Nah, jadi yang apa saja Ustazah yang masuk kategori riba? Lihatlah. Jadi ini prinsipnya ya. Maka jangan pernah bertransaksi mengikuti investasi-investasi apapun kalau belum dipahami dengan baik dan benar. Di bank, di rumah-rumah uang, harus dibaca akadnya. Kan kesalahan kita sering di situ, tak begitu peduli kita dengan jenis transaksi apa itu. Nah, itulah semalam kita jelaskan bahwa bank itu sebenarnya bukan tempat pinjam meminjam, tapi sebenarnya adalah
tamwil, pendanaan atau istismar, investasi. Maka yang harus diperhatikan, ke usaha apa dibuat bank itu. Kalau ternyata bank memutarnya ke usaha, mohon maaf, prostitusi dan lain sebagainya, maka memang udah nggak layak kita bergabung di situ. Itu yang harus dipastikan. Itulah yang dalam bahasa masyarakat nggak enak ke bank syariah. Banyak kali pertanyaannya, entah apa-apa katanya gitu kan. Padahal prinsip utama dalam ekonomi Islam, kehalalan itu diukur ada tidaknya orang yang berpotensi untuk terzalimi. Kalau ada yang berpotensi untuk terzalimi, maka dia tidak halal. Oke. Saya ceritakan. Ini ada yang mengajak. Judulnya Travel Haji Umroh. Ini kan kesannya orientasi akhirat itu ya. Pahala itu ceritanya kan. Diberikanlah saya, mereka mengistilahkan voucher. Voucher keberangkatan. Bernilai 1.500.000. Bukan cuma saya, suami juga. Di WA-nya, Ustazah, kami beri voucher 1.500.000. Kapan Ustazah mau berangkat, cukup menambah kekurangan dari harga. Dan tidak ada ketentuan harus dalam berapa bulan, kapan saja, terbuka dia seumur hidup katanya. Kemudian karena Ustazah udah masuk kategori agen yang vouchernya sekelas agen, Ustazah juga bisa merekrut orang ke perusahaan hanya disetorkan 200.000. Sedangkan ke masyarakat, Ustazah kalau resminya dia 1 juta. Tapi kalau Ustazah mau menolong orang, misalnya, ya boleh Ustazah minta 500.000, 200 setorkan ke perusahaan, 300 langsung untuk kita. Bayangkan kalau kali 1 juta lah, ada 100 orang yang berhasil kau yakinkan untuk umroh, langsung dapat nomor gitu ya. Langsung dapat nomor, hanya bayar 1 juta. Oke? 200.000 cuma yang diserahkan ke perusahaan. Berarti 200 kali 100 berapa jadinya? 20 juta. Sedangkan 80 jutanya itu langsung untuk kita. Andai mau nikah bulan itu langsung bisa ya. Karena uangnya langsung di kita. Sampai di sini menggiurkan nggak ini? Sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Bayangkan saat orang aku mau lah, kan masyarakat apalagi di kampung-kampung, wih bayar 1 juta udah langsung dapat nomor kuota aku ya umroh. Oh, ya kan? Menggiurkan. Tapi inilah kalau tak bermain pertimbangan syariah, itu akan kita terima itu. Bayangkan uang datang dengan sendirinya kan. Si nasabah nggak tahu itu kalau yang 800.000 tadi untuk saya. Nggak tahu dia kalau 200.000 cuma yang disetorkan ke perusahaan. Misalnya dalam 5 bulan ini dia sudah terdaftar, menyetor dia dan lain sebagainya tambahan. Stroke dia. Stroke yang tak memungkinkan sembuh. Berarti kan tak memungkinkan juga lah dia pergi umroh itu kan. Ditareknya lah uangnya, dimintanya. Ke siapa dia minta uangnya? Ke orang, ya kan? Ke yang ajukan, yang ngajak dia tadi. Yang dia bayangkan uangnya balik 1 juta apa 200? Pasti 1 juta. Tapi faktanya, ke siapa dia gugat atau dia klaim uangnya? Pasti ke perusahaan. Yang dia bayangkan uangnya balik berapa? Ya, 1 juta. Ternyata perusahaan hanya menyimpan 200.000. Apa mungkin perusahaan mau mengembalikan itu full? Tak mungkin. Diminta kepada orang yang ngajak dia.
Udah habis uangnya yang 800.000. Udah dibelikan mobil, belikan rumah, belikan ini, belikan itu, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tak sensitif, sisi syar'i pada seorang muslim, ini akan diterima aja nih. Karena sangat menguntungkan, apalagi para ustadz kan. Cukup dia ceramah di satu tempat, jamaahnya 50 semua mendaftar, bayangkan. Bahkan nenek-nenek saya kasih bonus 500.000 aja, udah langsung dapat kuota. Kali apa nggak mendaftarin nenek-nenek kan? Padahal 300.000 di situ potensi langsung ke dia. Nggak ada disetorkan ke perusahaan langsung, nggak. Yang ke perusahaan cukup 200 aja. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan menalangi mengembalikan uang dia tadi? Perusahaan pasti nggak mau karena dia nggak menerima. Yang orang yang mengajak dia udah nggak ada uangnya. Nah, jenis usahanya haji umroh, tapi ternyata dalam model transaksi yang mereka gunakan tidak syar'i. Yang biasa begini-begini ini kan Yahudi dan komunis ini kan, yang memang anak kandung dari ateis kan, kapitalis, komunis. Maka model-model MLM itu selalu datangnya dari Cina dan Yahudi itu. Bagaimana membuat tanpa banyak kerja, tapi istilahnya tanpa banyak kerja tapi uang masuk banyak. Baik, sampai di sini bisa dipahami tadi salah satu kasus contoh jenis usahanya haji umroh, seperti akan dihalalan thayyibah, tapi transaksi yang digunakan di sana sangat potensi menzalimi orang lain. Berarti Ustazah, yang bank konvensional sama bank syariah sekarang ini kayak hampir sama juga ya kan Ustazah. Mungkin cuma beda bahasanya aja gitu. Kalau misalnya bank syariah sekarang ini kan mungkin lebih ke bahasa Arab gitu, menggunakan istilah-istilah ininya gitu kan. Istilah-istilah perbankannya pakai bahasa Arab, padahal metodenya sama aja mungkin dengan bank-bank konvensional biasa. Itu gimana menurut Ustazah? Karena kan memang pernah teman yang kerja di bank konvensional sama kerja di bank syariah, ujung-ujungnya sama aja gitu sistemnya, cuman beda bahasanya aja gitu Ustazah. Enggak lah, kok jadi begitu kesimpulannya? Coba dengarkan penjelasan Prof. Yasir. Nggak sama syariah dengan konvensional. Ya, justru karena itu Ustazah, Surya kan selama ini mikirnya kan pasti beda gitu kan, Ustazah, konvensional dengan syariah itu pasti berbeda lah gitu kan. Tapi pada kenyataannya gitu, ada teman-teman yang kerja di bank tadinya dia di bank konvensional gitu kan, terus bank syariah, akadnya sama aja gitu, cuman beda bahasanya aja. Kalau di syariah itu lebih pakai bahasa Arab gitu, jadi lebih nasabah itu lebih ini pakai bahasa Arab ya, sangat Islami. Sementara kan di bank konvensional menggunakan istilah-istilah perbankan yang Indonesia gitu. Itu gimana Ustazah? Itu memang benar seperti itu atau kesalahpahaman dari pihak ini aja gitu Ustazah? Kesalahpahaman. Kalau kata Prof. Yasir, janganlah mentang-mentang belum dapat konsep yang sempurna, belum bisa diwujudkan yang sempurna kesyariannya, lantas kita klaim sama dengan yang konvensional. Itulah tadi, berarti ucapan Yahudi itulah itu. Qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena nengok hasil. Enggak sama. Saya berapa kali transaksi di BPRS, UI, enggak sama. Enggak sama. Kehati-hatiannya dan banyak sekali enggak sama. Enggak sama. Satu lagi Ustazah, ini juga terjadi perbedaan pendapat kan Ustazah, kayak kredit sepeda motor atau kredit mobil gitu kan, atau sejenisnya gitu kan Ustazah. Leasingnya? Sebagian ulama mengatakan kalau akadnya dari awal udah tahu persenannya itu kan tidak riba, tapi ketika kita nanti terlambat pakai denda itu baru riba. Itu sebenarnya kalau kredit rumah, mobil, sepeda motor itu riba nggak ya Ustazah ya? Karena ada perbedaan pendapat gitu.
kayak bingung aja gitu Ustazah. Sebagian ulama mengatakan itu tidak apa-apa karena dari awal akadnya udah jelas, persenannya segala. Kan kalau misalnya kita kredit sepeda motor kan ada tabel-tabel 20 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, itu kan udah jelas gitu kan. Jadi memang sudah ada kesepakatan di awal, udah sama-sama setuju gitu kan Ustazah. Namun kalau misalnya dia nanti kalau terlambat ada dendanya, baru itulah namanya riba. Itu gimana itu Ustazah? Baik, kalau saya memang kalau leasing belum pernah saya katakanlah ya, perhatikan betul, tapi saya yakin akadnya banyak yang tidak akad jual beli. Tidak akad jual beli, karena ketika mereka buat akad jual beli maka kan prosentasi keuntungan itu banyak yang nggak logis jadinya. Maka itu ke akad pinjam meminjam jadinya itu. Nah, dari segi akad berarti kan sudah masalah. Nah, cuman jangan lupa kita, wilayah muamalat ini adalah wilayah yang khilafiyah. Maka ketika namanya dulu ada di satu masa kohwah itu haram. Karena ternyata kohwah adalah istilah untuk satu barang yang justru merusak badan gitu. Kitanya sekarang memahami kohwah itu kopi. Nah, jadi ketika namanya memang salah, maka penetapan hukumnya pun jadi keliru. Contoh, anjing laut halal apa haram? Karena mendengar kata nama anjing ya kan? Anjingnya. Iya, padahal hadis Rasul apa? Al-hillu ma'uhu at-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu airnya sah untuk bersuci, suci lagi mensucikan, seluruh bangkainya halal. Yang nggak bisa dimakan pula di laut cuma kapal selamnya itu kan? Itu karena kerasan. Anjing laut halal. Cuma karena kita udah ngasih nama anjing, anjing kok halal gitu kan? Nah itu dia. Maka sangat penting kita mengenali sebuah transaksi sampai kita betul-betul tahu apa namanya. Maka akadnya pun nanti akan menyesuaikan. Kalau memang di leasing itu pinjam meminjam, maka otomatis itu riba, haram. Karena menyalahi prinsip utang piutang kan. Allah mensyariatkan, membolehkan berhutang itu dalam konteks bab ta'awun kan. Bab tolong menolong. Bukan bab mencari keuntungan. Nah, tolong menolong. Maka kalau Syekh Ibnu Utsaimin, mufti besar Saudi, selalu secara hukum tidak bisa kita katakan mutlak haram katanya. Karena ada sisi-sisi yang membolehkan katanya kan, ada sisi yang tidak bisa dikatakan haram. Tapi saran saya jauh lebih afdol kalau kau beli mobilmu sesuai kemampuanmu. Kumpulkan. Lagi-lagi agar perilaku kita tidak seperti alladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Jadi ke sana piginya. Belilah segala sesuatu sesuai kemampuan. Kan hidup ini Allah aja mengajarkan kita kan proses sebenarnya ya. Awal nikah, kalau belum bisa beli kereta yang baru, kereta second, ya kan? Secondnya second, yang penting bisa jalan dulu. Nabung, jual dia, belikan yang lebih baru second yang agak lumayan. Harusnya begitu perilaku kita. Kalau begitulah umat muslim, ini bank-bank konvensional ini keok ini. Leasing yang luar biasa. Coba kejahatan apa istilahnya yang ini nyetop di tengah jalan, apa namanya itu? Begal. Bukan begal. Yang katanya dia dari perusahaan leasing karena belum dibayar ini kreditnya. Debt collector ya. Debt collector nggak akan muncul itu andai orang muslim prinsipnya seperti yang Allah tegaskan.
Tapi mengurangi lapangan pekerjaan juga ya Ustazah ya kalau nggak ada debt collector. Nggak mesti, masa hanya itulah yang kita bayangkan sebagai lapangan pekerjaan. Debt collector itu bukan pekerjaan itu. Hasilnya pun bisa jadi syubhat itu. Itulah dikasih ke anak istri. Lahirlah anak-anak yang free man kan gitu kejiwaannya yang kecenderungannya kepada keburukan, sulit dididik, sulit dikendalikan. Banyak jenis usaha yang Allah buka peluangnya. Nah, maka kayak leasing, saya belum pernah lihat apa transaksinya di sana, nggak pernah saya baca. Tapi ke depan memang apalagi ini kepala rumah tangga nanti dalami dulu, perhatikan dulu, jangan terburu-buru. Artinya sebenarnya Islam mengajarkan kita harus mempertimbangkan segala sesuatu secara matang baru memutuskan. Dan akan jauh lebih menenangkan jiwa. Misalnya mobil pertama kita kelas 23 juta. Ada kok itu Katana, ya kan? Istilahnya bisa menghalangi dari panas dan hujan. Jadi kembali ke tujuan bermobil, bukan keren-kerenan merek, ya kan? Tapi bisa menyelamatkan kita dari panas dan hujan. Lagi-lagi mindset jadinya kan? Kalau mindset kita memang bermobil itu status sosial, ya gitulah jadinya. Halalkan. Jadilah pulang dia kayak kata Ustadz Abu Bakar, imam besar Masjid Al-Izzah itu ya. Gajimu 5 juta, kredit mobilmu 4 juta. Anak-anakmu semua di sekolah-sekolah keren, uang sekolahnya aja 1 bulan masing-masing lebih dari 2 juta. Belum lagi biaya hidupmu, belum lagi biaya mobilmu. Jadilah tiap kali kau setir mobilmu itu nampakmu jalan 3 katanya. Itu ya takhabbatu syaitanu minal masih. Satunya jalan tapi dilihatnya 2. Kayak mana itu? Jalan apa itu? Saking bingungnya lah dia, pusingnya memenuhi setiap kebutuhan dari. Jadi kalau mindset memiliki mobil itu tak terhalangi kegiatan, mau mengajar, mau ke kantor, ya kan? Mau hujan, mau panas, pulang kampung pun sudah anak udah 3, 4, bisa diangkut ke sana dan lain sebagainya. Nanti yakin ya, Allah akan atur agar yang tadi mobil Katana lama-lama akan jadi Rocky, ya kan? Lama-lama jadi Innova, lama-lama jadi Fortuner, lama-lama jadi Lamborghini, kan gitu itu. Dan itu sangat disesuaikan dengan kemampuan beli bensin kita pun udah naik, ya kan? Itu dia. Nah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Lagi-lagi Allah buat pernyataan tegas, Allah memusnahkan apapun yang diproses melalui riba, wa yurbi, dari kata-kata yurbi lah riba itu. Dan Allah menyuburkan, mengembangbiakkan, menumbuh kembangkan as-shadaqat. Shadaqat, ketulusan, ya kan? Berbagi dengan tulus. Jual beli pun tulus, tak nipu-nipu. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kalau dalam tafsirnya itu yudhibullahu barakatar riba wa ma khalatahu minal mal. Andai ada pun hartamu yang halalan thayyibah, tapi karena udah kau gabung dengan yang riba, itu semua akan Allah musnahkan. Kan kacau jadinya kan. Ibarat setitik nila jatuh ke susu sebelanga, masih bisa diminum susunya? Nggak bisa, udah rasa belau dia itu. Wa in kana katsiran, meskipun harta yang halalan thayyibahnya lebih banyak, yang ribanya sedikit, tapi yang riba ini akan merusak yang banyak. Wa yunammis shadaqat wa yazidu fil mal alladhi
ukhrijat sadaqatuhu, sedangkan harta yang dikeluarkan sedekahnya, harta yang dikeluarkan hak-hak orang lain di situ, maka Allah akan menumbuh kembangkan darinya keberkahan-keberkahan. Jadi berkah itu kan artinya bertambah dia ya. Bertambah dia. Cobalah ibarat sumur, kan banyak tumbuh lumut di sekitarnya itu ya, di dalam. Jangan kita bayangkan kalau lumutnya tetap di situ, airnya makin banyak. Enggak. Coba bersihkan lumut itu. Maka akan bermunculan mata air, sehingga membuat sumur itu semakin banyak airnya. Begitulah sebenarnya perumpamaan dari perilaku pengelolaan harta dengan sedekah, dan sebaliknya pengelolaan harta dengan riba. Satu menuju kehancuran, satu menuju perkembangan, kesuksesan. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak akan meridhoi setiap pelaku riba. Artinya kan di sini Allah mengatakan yang melakukan riba di ayat atas itu namanya kafar dan athim. Itulah munasabah antara ayat 275 dengan 276 itu. Walaupun di 275 Allah nggak bilang yang melakukan riba itu namanya kafar, namanya athim, enggak. Tapi Allah lanjutkan penjelasan itu bahwa perilaku riba membuat orangnya disebut kafar athim, berarti penolak kebenaran, kufur nikmat, dan pendosa. Dan Allah tak akan pernah meridhoinya. Nih, salah satu bentuk munasabah itu begitu di Quran. Dia ke ayat berikutnya kaitannya. Nah ini menarik. Innalladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus salata wa atauz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekilas apa hubungan cerita riba dengan ayat 277 ya? Kan gitu kan? Apa hubungannya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu, orang yang layak disebut beriman adalah, kalau dalam tafsirnya itu alladzina Amal saleh, alladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iya. Mereka baru disebut beriman kalau perilaku riba itu mau mereka tinggalkan. Jadi kalau ada iman di hati, sebenarnya paket iman itu tak akan mau riba. Loh, tapi ada orang saja nampaknya baik, tapi kok riba ya? Berarti imannya belum betul. Nah, iman yang betul paketnya adalah amilus solihat. Kecenderungannya adalah kepada kebaikan. Sensitivitas hatinya mengenali sesuatu itu baik apa tidak, itu on terus. Cepat dia. Kayak dulu profesor siapa itu? Yang pergi ke orang pintar. Lah kan dulu masuk TV tuh. Yang kayak ada keturunan-keturunan Arabnya, profesor yang perempuan, siapa namanya itu, sampai dia ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya kesyirik dan riba ya, dengan pengelolaan keuangannya. Orang yang beriman, imannya benar-benar dalam arti imannya itu betul, maka paketnya adalah amal soleh, cinta kebaikan. Baik dia yang melakukan dan dia cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Nah, maka bawaannya aqamus shalah, taat pada perintah, wa atauz zakah, gemar membayar zakat, dalam arti dia tidak mau berlama-lama yang bukan haknya pada dia. Maka orang yang seperti ini akan Allah berikan balasan spiritual. Apa itu? Balasan material dan spiritual. Materialnya lahum ajruhum 'inda rabbihim. Itu material itu ya.
Lahum ajruhum inda rabbihim. Ini material. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan ditimpa rasa ketakutan, tidak juga rasa sedih. Ini spiritual. Jadi begini. Orang yang bermuamalah dengan riba, setiap detik otaknya, hatinya ketakutan. Aku mau ngutip nih. Ada nggak ya? Bayar nggak sih ini? Yang denda bulan lalu itu dibayarnya apa enggak ini? Kalau nggak dibayarnya nanti kuapain ya? Segala macam ketakutan menghantui dia siang dan malam. Jadi spiritual pelaku riba Allah siksa di dunia dengan kegelisahan-kegelisahan, ketakutan-ketakutan. Dan ketika nanti dia ngutip, ternyata tak banyak yang bayar, maka kesedihan-kesedihan. Jadi hidupnya tak pernah happy, tak pernah said. Jadi allahum ajruhum inda rabbihim, inilah balasan material di surga. Dia dapat istana, dapat ini dan lain sebagainya. Tapi ada juga balasan yang luar biasa. Jadi lahum ajruhum inda rabbihim di dunia ada, la khaufun alaihim walahum yahzanun di dunia juga ada. Di akhirat juga begitu nanti. Jadi balasan dunia dan akhirat sama-sama ada material, ada spiritual. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Siapa? Ya Allah, Pak. Mau pergi aja. Iya, ya, Pak. Jadinya, oh, sebentar. Waalaikumsalam. Coba kalian dulu berdiskusi ya sebentar. Iya Bu. Iya. Diam aja Bu. Oh iya. Bentar ya Pak. Ini ada aku. Ini apa datang sabun Bu? Kalau dulu ceritain kemarin ya. Iya. Nanti ada lagi ke mobil itu ya Bu ya. Bentar ya. Bentar ya Pak ya. Iya Bu. Iya, sudah saya ambil Bu. Saya gabung aja. Aja.